apa kabar Bapak Ibu Saudara? Saya percaya kita senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan ya. Penuh dengan sukacita, antusiasme. Haleluya. Bersama saya Leonardo Syamsuri di dalam acara kita Today's Message Biblical. Kali ini saya akan berbicara tentang perubahan dan transformasi hidup. Ada berapa banyak di antara Anda yang pada hari ini merasa kenapa kekristenan saya gini-gini aja gitu ya. Kok saya nggak ada ngalamin kemajuan, kayaknya stagnasi dan sebagainya. Kalau Anda merasa seperti itu, saya percaya pesan ini buat saudara. Jangan kemana-mana, Anda selalu perlu mendengarkan, ikuti ini sampai habis, sampai selesai. Karena saya percaya saudara firman ini akan menginspirasi, mengubahkan hidup saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kita mesti mengerti bahwa kekristenan bukan hanya sekedar ritual agamawi, datang setiap minggu, datang ke gereja, pergi dan pulang. Tetapi kita tidak mengalami perubahan hidup. Sehingga kita tidak tahu apa yang difirmankan oleh Tuhan, apa yang dijanjikan oleh Tuhan, kuasa Tuhan tidak kita alami saudara. Bapak Ibu Saudara bahwa datang ke ibadah ke gereja tiap minggu penting. Saya tidak bilang itu tidak penting. Tapi kita bukan cuma sekedar datang pulang tanpa kita mengalami perubahan bersama dengan Tuhan. Kalau datang ke gereja pulang terus kita nggak ngalami apapun bersama dengan Tuhan, apa bedanya kalau saudara pergi ke supermarket? Anda pergi ke supermarket, Anda pulang, ya gitu aja kan? Saudara membosankan kalau hidup kekristenan kita hanya seperti itu saudara. Anda mesti mengerti Bapak Ibu Saudara, salah satu amanat agung yang Tuhan katakan saudara sebelum Yesus naik ke surga, itu adalah amanat agung mengenai amanat perubahan dan transformasi hidup. Jadi kekristenan itu esensinya sebenarnya adalah perubahan hidup. Maksud saya perubahan hidup itu begini. Ketika Anda hidup dulu sebelum dalam Tuhan, Anda harus bisa bedakan dengan perubahan hidupmu di dalam Tuhan. Kalau Anda nggak melihat ada perubahan, ada perbedaan antara hidupmu dulu sebelum dalam Kristus, sama sekarang hidup dalam Kristus sama-sama aja. Nah berarti kita menjadi orang Kristen dalam tanda kutip sebatas agamawi loh. Karena saya percaya ketika saudara percaya sama Tuhan dan Anda mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kebenarannya, kita akan mengalami transformasi kok. Nah di dalam Matius 28 ayat 19 ayat 20 bilang apa saudara? Firman Tuhan jelas, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi Tuhan mau menjadikan sekalian bangsa murid. Kata jadikan ini penting. Artinya mentransformasi. Membentuk seseorang, membuat orang itu jadi murid Tuhan. Jadi ini bicara soal pemuritan bangsa. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lalu dalam ayat 20 dikatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi begini. Saudara, kalau amanat agung bicara perubahan hidup, transformasi, pemuritan, menjadi murid, maka kita sebagai orang Kristen nggak bisa lagi hanya sekedar menjadi member atau anggota gereja yang sekedar datang ke gereja. No, kita harus belajar untuk bisa dimuridkan. Kita harus belajar untuk menjadi seorang yang mengalami Tuhan dalam kekristenan kita. Sehingga terjadi perubahan dan transformasi. Sehingga yang dulu dengan yang sekarang hidup kita berbeda. Apa yang terjadi dengan hidup saya membuat saya antusias dengan Tuhan karena dulu sebelum mengenal Tuhan, percaya Tuhan, hidup saya dengan yang sekarang beda. Karena saya bisa melihat perbedaan itulah yang sekarang jauh lebih baik, yang sekarang jauh lebih indah membuat saya senantiasa antusias dengan Tuhan. Kekristenan, saya beritahu saudara, kekristenan tanpa perubahan, tanpa transformasi hidup saudara dan saya sebagai orang Kristen, tanpa itu hanya sebuah agama. Itu hanya sebuah sebutan aja. Oh dia Kristen, agama. Di KTP-nya kita agama tapi tidak ada perubahan. Nah kalau kita sampai di level ini, kita perlu berseru sama Tuhan. Waktu Anda dengar video ini, saya berdoa agar supaya Roh Kudus memberi Anda pencerahan, memberi Anda pengertian, sehingga Anda dan Anda para pendengar, pemirsa dimanapun Anda berada, Anda bisa mengalami perubahan dan transformasi. Nah tugas pertama waktu Yesus memanggil murid-muridnya emang apa? Untuk menjadikan mereka apa? Penjala manusia. Tuhan itu menjadikan, Tuhan itu ada di dalam bisnis transformasi. Allah itu ada di dalam sebuah tugas-tugas untuk mentransformasi orang. Menjadikan mereka hidup yang baru, dipulihkan menjadi hidup yang penuh dengan kualitas. Di dalam Matius 4 ayat 19 Yesus berkata kepada mereka yaitu murid-muridnya, mari ikut aku dan kamu akan kujadikan apa? Penjala manusia.
Nah artinya saudara, mereka mau dijadikan oleh Tuhan, mau dibentuk, mau diubahkan, mau ditransformasi. Dan Anda harus ingat bahwa kekristenan itu bukan cuma sekedar hadir di gereja, atau bahkan bukan hanya sekedar terlibat dalam pelayanan. Walaupun kedua-duanya hadir dalam gereja, terlibat dalam pelayanan, itu penting. Karena panggilan tertinggi setiap orang Kristen, kalau Anda mesti tahu bahwa Tuhan memanggil saudara adalah untuk menjadikan saudara dan saya menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Nah, saudara, dalam Roma 8 ayat 29 kita perlu baca. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Untuk apa? Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi saudara, Tuhan sudah tetapkan, Tuhan sudah arahkan setiap orang yang diciptakan oleh Dia pada nantinya adalah untuk menjadi serupa dengan anaknya Yesus Kristus. Supaya ia anaknya menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau begitu kekristenan kita adalah sebuah journey, sebuah perjalanan. Perjalanan apa? Perjalanan menuju serupa dengan Kristus. Nah berarti Anda dan saya tiap hari dari waktu ke waktu mengalami perubahan hidup. Tiap hari dari waktu ke waktu mengalami transformasi untuk menjadi serupa dengan Kristus. Inilah yang saya sebut perjalanan dari perubahan dan transformasi kehidupan saudara dan saya. Amen. Nah, saudara yang dikasihi, mari kita akan perhatikan baik-baik. Kedewasaan rohani seseorang. Orang bisa lama jadi Kristen, tapi belum tentu dewasa. Betul nggak saudara? Iya, belum tentu. Belum tentu kalau dia tidak mengalami transformasi, dia tidak mengerti dan memahami firman, masih seperti anak-anak. Kedewasaan rohani seseorang sangat ditentukan oleh perubahan dan transformasi dalam hidupnya. Coba lihat, orang-orang yang banyak mengalami perubahan hidup bersama dengan Tuhan, transformasi hidup, makin lama dia makin dewasa. Kedewasaan itu penting. Karena saudara, tadi saya bilang panggilan tertinggi adalah kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya, Yesus Kristus. Rasul Paulus sendiri menulis proses perubahan dan transformasi hidup. Saya suka sekali ayat ini, saudara. Waktu saya baca sebelumnya biasa-biasa, sampai Tuhan memberikan saya inspirasi dan pencerahan. Efesus 4 ayat 28 firman Tuhan bilang begini. Orang yang mencuri, yang tadinya mencuri. Kalau mencuri kan ngambil orang punya ya, barang orang lain ya. Dia nggak kerja tapi dia ngambil ya. Orang yang kerja, orang yang ngumpulin harta atau mengumpulin sesuatu, dia yang ngambil, itu mencuri. Nah, orang yang mencuri katanya, janganlah ia mencuri lagi. Stop, katanya. Stop, jangan mencuri lagi. Perbuatan dosa, perbuatan yang salah, stop. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Jadi dia harus stop, jangan malas, sekarang kerja keras. Kerjakan, lakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik dengan tangan sendiri, ya, begitu ya. Kita sendiri yang bekerja, supaya apa? Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada yang berkekurangan. Bayangkan, Anda lihat transformasinya. Seorang yang tadinya mencuri, mengambil orang punya. Dia nggak kerja, dia bisa menjadi malas. Nah, Anda perhatikan baik, transformasinya adalah stop nih, jangan dilakukan ini. Lalu kemudian lakukan yang memang harusnya dilakukan. Kerjakan dengan tangan sendiri, jangan males, kira-kira gitu. Lalu kemudian apa yang kamu sudah dapat dari hasil tanganmu, bagi ke orang lain. Bayangkan nggak, dulu ngambil, sekarang bagi. Itu transformasi kan? Perbedaan 180 derajat loh. Beda banget. Nah ini yang namanya perubahan dan transformasi. Kekristenan adalah seperti itu. Hidupmu yang dulunya ngawur, hidup kita yang dulunya babak belur, hancur, nggak bener, hidup di dalam kegelapan, berubah menjadi hidup di dalam terang, bahkan menerangi orang lain. Nah, ini yang namanya perubahan hidup, transformasi. Kalau kita ngalamin seperti itu, hidup jadi antusias. Hidup tidak membosankan. Kekristenan kita tidak gitu-gitu aja. Amen. Saya dorong Anda supaya saudara bisa ngalamin proses kedewasaan. Nah, kalau begitu, setiap orang Kristen bisa nggak menjadi dewasa? Sangat bisa. Saya percaya Anda yang menyaksikan program ini, dimanapun Anda berada, saya percaya Anda pun bisa menjadi dewasa rohani. Persoalannya, maukah Anda mengikuti prosesnya? Nah, kita akan masuk, saudara, di bagian terakhir ini. Bagaimana proses perubahan dan transformasi hidup bisa dialami oleh orang-orang percaya atau orang Kristen? Are you ready? Number one, yang pertama, apa yang Anda harus lakukan? Anda harus sadar
Coba bilang sadar. Yes, Anda dan saya harus sadar dan mengakui dosa dan kesalahan. Selama kita tidak pernah menyadari kesalahan kita, selama kita tidak pernah menyadari dosa kita akan terus ada di dalam dosa dan kesalahan kita. Nah, oleh karena itu, kita butuh Roh Kudus yang mengingatkan. Dia mengingatkan tentang apa yang salah dalam hidup kita, dosa-dosa kita, supaya kita akui. Dan Roh Kudus dengan Tuhan sendiri, dia akan memberikan kasih karunia-Nya, kekuatannya untuk saudara bisa diubahkan. Sadar, akui akan dosa dan kesalahan saudara dan saya. Itu adalah langkah pertama. Kalau Anda tidak sadar, Anda nggak akui, kita nggak akan mulai mengalami transformasi. Amen. Seperti tadi, orang yang mencuri, stop. Gitu ya. Yang kedua, bertobat dan tidak melakukannya. Jangan lakukan terus apa yang sudah tahu salah. Apa yang sudah tahu dosa, jangan diterusin. Stop. Coba katakan sama saya, berhenti. Berhenti berbuat salah. Berhenti berbuat dosa. Amin. Yang ketiga, saudara, Anda harus belajar setelah bertobat, tidak mengerjakan yang salah lagi. Anda harus selaraskan hidup. Penyelarasan hidup itu penting, saudara. Terjadi sinkronisasi, terjadi penyelarasan hidup dan bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Karena sekarang kita sudah mulai mengerti kebenaran, kita sudah mesti tahu apa yang benar, yang salah kita hentikan. Sekarang kita diselaraskan dengan yang benar. Sehingga pikiran kita, omongan kita, pendengaran kita, telinga kita, reaksi-reaksi kita diselaraskan oleh kebenaran firman. Karena firman Tuhan yang akan memerdekakan saudara. Nah, berikutnya saudara, setelah Anda diselaraskan, Anda harus lakukan sesuai dengan perubahan dan transformasi yang Anda dan saya sudah alami. Jadi ketika Anda sudah mengalami perubahan, jangan berhenti. Kerjakan terus, lakukan terus. Sampai itu menjadi hidupmu yang baru, dan itu menjadi pola yang baru, dan Anda menjadi manusia baru yang sungguh-sungguh kelihatan. Amen. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Today's Message. God bless you. Haleluya.